Dr. Santi terkait teknologi pengolahan buah tropis jambu biji merah. Kemudian sebelum kita mulai acara pada hari ini, nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai penyemangat kegiatan hari ini yang akan dipandu oleh Bu Ratri. Monggo kepada Bu Ratri kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Responding to emails takes time, but not with Grammarly. In a few clicks, Baik, terima kasih Bu Ratri untuk bantuannya. Kemudian acara selanjutnya akan disampaikan sambutan sekaligus membuka acara webinar series yang kedua ini yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM Unsud kepada beliau Prof. Eli Tugianti. Kami persilakan. Nggih, matur nuwun Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. para mahasiswa dan juga ini ada Bu Prof Nunung bergabung. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sehat dan salam semangat selalu. Eh, Saya hanya memberikan suatu apresiasi yang luar biasa, sangat tinggi kepada P3T yang selalu membuat suatu acara, kegiatan, di mana kegiatan ini memberikan manfaat banyak kepada banyak orang pula. Dan eh, untuk pada siang hari ini, ternyata judulnya webinar itu juga sangat menarik karena apa? Menyangkut salah satu buah tropis yang banyak kita temukan ya, di sekitar kita, di mana kalau buah-buahan itu, apalagi ini buah biji biji jambu biji merah. Kalau dilihat dari warnanya karena merah, pasti saya yakin di dalamnya itu banyak vitamin A dan C-nya. Dan kalau dilihat dari yang namanya buah, pasti akan ada kandungan seratnya. Terus kemudian selain ada seratnya yang tinggi, kemudian ada vitamin, paling tidak kalau A dan C itu sudah vitamin yang memang mempunyai sifat antioksidan. Dan kalau buah-buah yang seperti itu, pasti banyak yang menyukai tidak hanya sekedar manusia, bahkan kemungkinan mungkin ular dia suka gitu kan. Karena apa? Ternyata dari zat-zat yang terkandung buah itu eh, akan dimanfaatkan oleh makhluk lain selain manusia. Tapi bukan yang tidak kelihatan ya. Semua makhluk yang kelihatan yang memanfaatkan gizinya buah jambu ini untuk kehidupan mereka. Dan
Saya bersyukur karena yang kali ini yang ditampilkan adalah masalah pengolahan. Karena buah jambu yang yaitu yang tadi saya sampaikan banyak banyak zat gizinya yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain selain manusia pasti akan akhirnya mudah busuk, mudah akan berubah kualitasnya. Dan dengan disampaikannya adalah satu teknik pengolahan, entah itu nanti mungkin buah jambu itu menjadi jus atau mungkin jadi selai atau mungkin jadi manisan atau yang lainnya gitu. Kalau yang di pinggir jalan yang sering saya jumpa itu rujak jambu ya Bu dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan satu terobosan-terobosan dan saya yakin yang punya jambu dan yang sering beli jambu akan berpikir oh ya daripada saya nanti jambunya mudah busuk ya saya akan. Nah, ini kesempatan kesempatan bagi kita semua untuk bisa mempelajari dan Bu Santi eh, memang ahli di bidang pengolahannya, ya. Jadi bisa nanti kita ikuti apa namanya kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan saya nun sewu nanti mungkin tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai Bu Santi karena Bu Santi tahu ternyata habis ini akan ada tamu dan juga ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya mohon izin meninggalkan. Yang penting nanti saya diceritani gitu. Ininya isinya yang seperti apa. Eh, Semangat terus adik-adik dan juga ibu bapak dosen yang bergabung pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Sebelum saya tutup, saya minta maaf. Mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang dari saya itu yang tidak mengenakan di telinga mungkin ya. Saya mohon maaf gitu ya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Selamat siang. warahmatullahi Waktu wabarakatuh. saya kembalikan lagi kepada Bu Dian. Matur Oke. nuwun. Terus suwun Prof. Eli. Sebelum undur diri, boleh untuk foto bersama dulu, nggih, Prof. Boleh, Iya. boleh. Monggo untuk teman-teman mahasiswa, kemudian untuk para Bapak Ibu dosen, boleh untuk open cam, kita akan ambil gambar untuk dokumentasi kegiatan webinar series yang kedua. Bu Ratri bisa Baik, membantu, Bu? siap Bu. Kita akan foto bersama dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Ya, sama nih, Bu Ratri. Sudah. Matur suwun, Bu Ratri. Kemudian kita akan lanjut ke acara inti kita pada hari ini untuk webinar series 2 terkait teknologi pengolahan buah tropis, buah jamur P3. Beliau Dr. Santi Dwi Astuti yang merupakan dosen di program studi Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Suara saya jelas terdengar ya, Bu? Oke, jelas sekali, Bu. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Profesor Eli Tugianti, Ketua LPPM Universitas Jenderal Sudirman, yang kami hormati Bapak Ibu tim Matching Fund Kedereka 2023 dengan PT Ramoko, meniko ada Prof. Nur Prihatiningsih, Bu Dian, Bu Rati, dan Bapak Ibu yang lainnya. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, khususnya ini yang mengikuti kegiatan MPKM Matching Fund dengan PT Ramoko dan beberapa mitra dari pengguna teknologi P3T LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka berbagi sharing Techno Corner series P3T yang kedua, yang bekerja sama dengan tim Matching Fund PT Ramoko. Ini topiknya pada siang hari ini adalah pengolahan buah jambu biji merah. Mohon izin saya untuk bisa share screen ya, Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya.
Sudah nampak ini Bapak Ibu? Sampun ya. Ampun, Bu Santi. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Eli Tugianti bahwa buah jambu biji ini merupakan salah satu buah tropis, ya, buah khas Indonesia yang barangkali meskipun ada musim panennya, tapi buah jambu biji merah ini bisa ditemukan sepanjang tahun ya. Jadi kalau durian itu barangkali ada waktu-waktu tertentu untuk panennya ya, sehingga barangkali kalau kita sedang di rumah makan ya atau di warung itu pesan jus durian itu hanya ada di waktu-waktu tertentu, artinya tidak banyak. Tetapi kalau jus jambu gitu ya, itu biasanya selalu ada seperti itu, Nje. Nah, sehingga buah ini sangat luar biasa sekali apa namanya? Jumlahnya ya, artinya ketersediaannya ini sangat luar biasa dan seperti tadi disampaikan bahwa buah-buahan tropis termasuk jambu biji ini merupakan sumber vitamin, kemudian sumber mineral, nggih, dan sumber serat pangan dan yang baru-baru ini nggih, mungkin hampir seluruh buah-buahan ini juga selain sumber nutrisi, dia juga merupakan komponen fungsional nggih, karena memiliki manfaat untuk kesehatan nggih. Yang terutama itu adalah antioksidan. Seperti itu. Nah, kemudian selain jambu ini kita mengenal banyak buah-buah tropis ya, ada belimbing, mangga, jeruk ya. Ini saya kelompokkan ini ya yang warnanya kuning-kuning ya. Eh, Sengaja saya sampaikan ya karena ini sudah siang ya, sehingga saya yakin ini teman-teman mahasiswa nggih, Bapak Ibu semuanya yang hadir ini agak ngantuk ya, jadi saya kasih dulu yang seger-seger meskipun ini hanya secara virtual saja ya. Ada jeruk ya, nangka, nanas, durian, alpukat ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan bawah ini ada buah karika. Nah, kemudian ini yang merah-merah termasuk jambu biji ya. Selain jambu biji itu ada stroberi ya, ada terong Belanda ya, ada jambu air, ada apel ya, ada warnanya lebih orange pepaya, buah naga, buah sawo dan sebagainya. Kemudian ada yang agak tidak berwarna ya, seperti pisang ya, sirsak, kemudian kolang-kaling ya, sukun, salak, duku, rambutan ini termasuk buah-buahan yang warnanya kurang menarik barangkali ya. Nah, di sini kita lihat ini bahwa oh ya, seluruh buah-buahan ini ternyata kandungan vitamin ya, vitamin, mineral ya, dan komponen antioksidan, komponen bioaktifnya ini sangat luar biasa. Nah, di sini kita lihat ya, jambu biji ini memang sangat tinggi untuk kandungan vitamin C-nya, nggih, kemudian vitamin A-nya, kemudian juga tinggi akan mineral ya, terutama ini adalah kalium ya. Nah, kemudian saya juga mendapatkan bahwa buah jambu biji merah ini itu bervariasi ya. Jadi dalam bentuk, ukuran ya, kemudian bobot ya. Nah, kemudian juga yang namanya buah jambu biji ini itu kan unik ya. Jadi ada buahnya, kemudian ada pulpnya dan ada bijinya. Di mana pulp dan biji itu menyatu ya, sehingga biasanya kalau kita makan buah jambu biji itu dalam bentuk segar ya, itu kita akan mengambil bagian buahnya saja. Sementara pulpnya itu biasanya kita tidak makan ya. Tetapi kalau buah ini diolah, seluruh bagian buah terkecuali kulit ya, itu memang dimanfaatkan, termasuk pulp yang di dalamnya mengandung biji ya, dan saat pengolahan biji itu nanti akan dipisahkan. Nah, pulp ini kenapa begitu penting untuk disertakan kalau kita mengkonsumsi buah jambu biji ya, ini karena di dalam pulp itulah itu yang banyak sekali kandungan serat pangan ya, serat pangan yang apa namanya, fungsinya itu sangat luar biasa untuk tubuh kita ya, seperti itu. Nah, ini juga kami dapatkan untuk kandungan ya, kandungan gizi dari jambu biji, apa namanya, berdasarkan salah satu informasi dari jurnal ya. Nah, kemudian kita
melihat bahwa tadi sudah disampaikan nggih bahwa jambu biji merah itu kaya akan vitamin C, kaya akan kalium nggih. Nah, ini vitamin C itu kita tahu bahwa merupakan salah satu vitamin antioksidan ya. Selain itu kita tahu ya, selain vitamin C dan apa juga vitamin A itu juga termasuk vitamin antioksidan, termasuk pula vitamin E. Tetapi jambu biji memang vitamin E-nya tidak terlalu banyak ya. Kemudian vitamin C itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan produksi kolagen dan meningkatkan penyerapan zat besi ya. Nah, kemudian tinggi kalium. Nah, ini kalium ini fungsinya sebenarnya untuk apa ya? Ini untuk meningkatkan penyerapan kalsium, menurunkan natrium ya. Kalau natriumnya terlalu tinggi kita biasanya kecenderungnya tensinya tinggi ya. Nah, ini kurang bagus. Kemudian meningkatkan fungsi ginjal, memperlancar buang air kecil, menjaga kesehatan saraf dan mencegah jantung ya, penyakit jantung, stroke dan osteoporosis. Nah, ini fungsi dari kalium ya. Nah, kemudian tadi ada serat ya. Nah, serat ini kita ketahui ya, ada serat yang tidak larut, kemudian ada serat yang larut ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau serat yang larut ya, misalkan ini kalau di dalam buah jambu biji itu serat pangan yang larut itu terutama itu adalah pektin ya. Nah, pektin ini di dalam tubuh nanti kan apa kalau kita makan ya buah jambu biji banyak pektinnya nanti di dalam lambung si serat pangan larut itu akan mengikat ya, mengikat lemak, mengikat trigliserida yang lain ya, mengikat racun, mengikat toksin, mengikat kotoran dan yang lain sebagainya sehingga senyawa-senyawa toksin atau karsinogenik atau yang lainnya itu tidak terserap oleh tubuh ya kemudian apa namanya membawanya ke pembuangan ya. Nah, itu untuk serat pangan yang tidak yang larut. Nah, kemudian kalau serat pangan yang tidak larut apabila kita mengkonsumsi ya, dia tidak akan tinggal lama di lambung, tetapi dia akan masuk ke usus besar kita ya. Kemudian di dalam usus besar kita nanti serat pangan yang tidak larut itu akan terfermentasi oleh bakteri-bakteri yang baik yang ada di dalam usus besar kita. Sehingga apa? Sehingga bakteri baik itu jumlahnya akan meningkat, kemudian bakteri-bakteri baik itu nantinya akan bermetabolisme menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang tidak baik. Jadi nanti menjaga kesehatan usus besar, istilahnya seperti itu. Fungsinya sama ya, Bu, seperti apa namanya, seperti prebiotik. Ya, fungsinya sama. Kalau serat pangan yang tidak larut itu fungsinya sama seperti prebiotik ya. Nah, kemudian antioksidan ya. Nah, tadi bahwa secara umum buah tropis ya termasuk jambu biji itu kaya akan antioksidan. Fungsi antioksidan itu untuk apa? Mengontrol tekanan darah dan gula darah. Kemudian menurunkan kolesterol sebagai antikarsinogenik, antimutagenik dan anti-inflamatori, antibakteri, antifungi, antivirus dan anti-anti yang lain ya ternyata ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan imunitas ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun terakhir ya, kita ada pandemi COVID ya, yang tidak pernah kita lupa itu adalah makan buah ya. Karena makan buah, buah itu bisa meningkatkan stamina, meningkatkan imunitas kita sehingga kita akan lebih tahan terhadap serangan virus virus COVID. Nah, yang dipertanyakan sekarang kalau COVID-nya sudah tidak ada ya, bagaimana dengan konsumsi buah-buahan Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya ya? Apakah tetap stabil ya? Kalau stabil itu bagus ya. Kalau bertambah itu lebih baik ya, tapi kalau berkurang ya ini hati-hati, berarti imunitasnya juga mulai berkurang ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini buah jambu merah atau buah-buahan yang lain secara umum ya itu dilakukan penanganan lebih lanjut setelah pasca panen dengan cara pengolahan dan pengawetan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah, nilai guna, dan nilai ekonomi buah. Nah, kenapa? Karena secara umum kualitas dalam hal ini adalah kaitannya dengan karakteristik fisik dan sensori itu dari buah-buahan itu tidak seragam pada grade yang berbeda, baik bentuk, ukuran, bobot, warna, aroma, rasa, dan tekstur. Kemudian
mudah menurun kesegarannya karena reaksi fisiologis biokimia alami buah sehingga merubah sifat fisik dan sensorinya selama penyimpanan. Kemudian mudah rusak akibat benturan dan tekanan selama transportasi atau distribusi, rentan kontaminasi mikroba, kemudian karena bersifat musiman, kuantitas dan harganya buah itu tidak stabil, kemudian kuantitas buah itu akan melimpah saat panen raya. Nah, hal-hal ini itu yang menjadikan dasar bahwa buah-buah tropis secara umum itu diolah dan diawetkan ya. Nah, kemudian beberapa penanganan sederhana ya seperti penggunaan KMNO4 ya untuk menunda kematangan, pencucian dengan air yang mengandung disinfektan, membungkus buah dengan wrapping plastik itu adalah beberapa cara-cara yang sangat simpel ya untuk kita bisa memperpanjang umur simpan buah segar. Ya, nah kemudian ada yang namanya teknologi olah minimal ya. Hampir setiap kalau kita ada kegiatan ya di waktu-waktu tertentu ya kita beli apa namanya ini eh apa namanya nah apa ini namanya Bu ini Bu Dian buah-buah potong ya, buah-buah potong dalam Fresh cut, eh fresh cut ap- loh. iya, Salad, fresh cut. Kalau yang di bawah ini apa namanya ini? salad Bu. Oh iya, salad buah ya. Jadi Salad lapar ini buah. Bu. Iya ya, Nah, salad buah ya. Nah, ini apa namanya didesain ya sederhana sekali cuma dikupas, dicuci, dipotong gitu ya. Iya, oke ya. Nah, di sini untuk buah potong ya atau salad buah ini nutrisi dan kesegarannya terjaga ya. Hanya umur simpannya pendek ya. Jadi kalau misalkan kita pagi sudah beli salad buah ya, itu kalau tidak mau dikonsumsi itu harus langsung ditaruh di kulkas di refrigerator ya. Begitu juga buah buah potong ya seperti itu. Nah, kemudian ada juga pasca panen ya dengan mengatur komposisi dari udara ya, mengatur komposisi udara di dalam kemasan buah ya, atau yang kita kenal dengan modified atmosphere packaging ya, atau yang kita kenal itu adalah kontrol atmosphere packaging, mengontrol komposisi buah, komposisi udara dalam kemasan buah yang telah ditetapkan komposisi udaranya menggunakan bahan penyerap oksigen atau uap air atau etilen atau penambahan bahan antioksidan. Nah, metode pengemasan untuk kontrol atmosfer packaging ini untuk buah dan sayur segar, biasanya kondisi udara yang digunakan itu adalah 3-8% CO2, 2-5% oksigen, dan sebagian besar adalah nitrogen sebagai gas inert ya. Nah, kemudian yang lain lagi itu istilah kita adalah diversifikasi olahan buah ya. Jadi berbagai jenis olahan buah itu dibuat ya sebagai dalam rangka itu untuk menyajikan apa namanya ya buah dengan aneka ragam ya seperti itu atau istilahnya diversifikasi bisa dalam bentuk manisan, koktail, keripik, pure ya, jus pure atau velva ya, ada yang menyebut juga velva. Kemudian jus konsentrat selai dodol ya, ada juga yang buah itu dibikin tepung ya. Kemudian fruit letter, permen jelly, jelly drink, palpi, es krim ya, serbuk buah instan, serbuk biji buah, serbuk kulit buah ya. Nah, ini banyak sekali ya di sini hanya disebutkan 17 saja ya. Ini beberapa contoh ya produk-produknya pure, jus konsentrat ya, velva ya, kemudian jus konsentrat ya, permen jelly, jelly drink, palpi ya, kemudian permen gummy ya, gummy candy, soft candy ya. Terus kemudian ini ada jelly drink ya, ada palpi ya. Kemudian tepung ya, beberapa seperti pisang ya, ataupun biji dari buah ya, seperti biji nangka itu juga bisa dibikin tepung ya, atau sukun, buah sukun itu juga bisa dibikin tepung ya. Kita tahu bahwa ada buah-buah yang merupakan atau kandungan karbohidratnya tinggi ya, seperti buah pisang atau buah sukun. Nah, itu biasanya bisa diolah menjadi tepung ya, termasuk ini tadi yang saya sampaikan biji buah nangka ya. Kemudian sekarang juga banyak itu biji-biji buah itu dibuat serbuk ya, dibuat serbuk sediaan karena ternyata biji-biji buah itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, komponen fenolik ya, flavonoid itu yang sangat tinggi yang memiliki kontribusi terhadap sebagai senyawa antioksidan ya.
Nah, kemudian termasuk kulit ya, kulit dari buah itu juga ternyata bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya limbah-limbah dari pengolahan buah itu nantinya hanya bisa dijadikan kompos ya, tetapi bisa juga ternyata bijinya itu bisa digunakan sebagai sumber antioksidan, kulitnya pun bisa digunakan ya, misalkan seperti kulit dari pepaya atau kulit dari buah karika ya, itu mengandung apa namanya enzim protease yang bisa menghidrolisis protein dan berfungsi untuk mengembungkan daging ya. Nah, kemudian ini adalah serbuk instan misalkan seperti Nutrisari seperti itu ya. Nah, ini hanya beberapa olahan ya. Ini karena Bu Santi barangkali banyak apa mengolah buah karika ya, buah khas Siang. Jadi ini contohnya adalah buah karika ya. Tetapi Bu, yang jambunya mana? Jambunya nanti di belakang ya. Nah, ini ada karika. Ini juga sama ya untuk buah jambu ini juga apa hanya karika saja Bu yang bisa diolah seperti ini ya untuk menjadi 17 produk ini? Oh tidak ya. Jambu itu juga bisa diolah menjadi aneka produk seperti ini ya. Nah, kemudian eh, ini ya, ini contohnya salak ya. Baik, di sesi pertama sudah selesai. Barangkali waktu saya kembalikan dulu ke moderator sebelum kita lanjutkan, barangkali akan ada pertanyaan. Monggo Bu Dian, biar nanti ini kita bagi jadi 3 sesi ya. Jadi barangkali nanti ada pertanyaan di setiap sesi nanti dibuka sesi diskusi aja Bu Dian biar enggak ngantuk ya. Nanti kalau ada yang bertanya nanti ada rewardnya ya. Rewardnya nanti dari Bu Ratri ya ada gantungan kunci besi cantik dari P3T ya. Mantap Silahkan. sekali ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Santi untuk sesi satunya. Materinya sangat menarik ya, Bu. Jadi tahu manfaat buah-buahan. Kemudian tadi kulit aja bisa digunakan ya, Bu, dimanfaatkan. Jadi bisa zero waste ya, Bu. Semuanya Ya, zero waste. termanfaatkan dengan baik. Mm-mm. Luar biasa sekali untuk materinya. Kemudian monggo untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand langsung nih, ngobrol langsung dengan Bu Santi, atau bisa menuliskan di kolom chat. Dapat reward lagi ya, Bu. Iya, nanti dapat reward. Tadi Gantungan jadi, kunci besi. iya luar biasa. Jadi lapar, Bu, ngelihat buah-buahan Iya. Ini yang siang-siang saya ya, Bu. tanyakan Bu Dian ya. Bu Dian ini konsumsi buahnya menurun atau naik ini setelah COVID? Aduh, sepertinya jadi menurun dulu. Iya ya, mau Jadi rasa perlu kayaknya. ditingkatkan lagi, Bu. Oke, ada yang Monggo mau teman-teman, ditanyakan? ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup paham dengan materi yang disampaikan Bu Santi? Luar biasa sekali, sangat menarik ya, Bu. Iya, ini nanti Tadi, oh boleh saya yang tanya, Bu, boleh monggo Bu Dian, monggo. sambil menunggu teman-teman yang lain. Tadi untuk kulit yang baru Bu Santi pernah lakukan itu nopo saja ya, Bu. Kemudian manfaatnya tadi selain untuk pengempuk daging, biasanya bisa digunakan untuk apa saja, Bu, potensinya. Ya, jadi kalau yang baru saya teliti itu memang baru yang kulit buah karika dan itu pun Hmm. merujuk pada kulit buah pepaya. Jadi kalau untuk dua buah ini itu karena mengandung protease sehingga dia bisa dijadikan sebagai pengempuk daging ya untuk pepaya dan karika. Nah, untuk buah-buah yang lainnya itu juga biasanya ditempungkan. Jadi dikeringkan, dikeringkan itu nanti pengeringannya bisa melalui perendaman atau tidak. Nah, kalau yang direndam itu kan kadang-kadang ada kulit itu yang rasanya pahit, nggih, atau kulit itu yang keras, nggih. Nah, itu biasanya direndam. Kemudian biasanya kalau perendaman itu bisa secara alami atau nanti bisa dipercepat dengan menggunakan starter atau inokulum. Nah, inokulum yang biasa digunakan itu biasanya yang mengandung selulase ya karena untuk mendegradasi senyawa-senyawa polisakarida ya ataupun nanti ada yang dimodifikasi Budian, ada yang harus sebelum di apa namanya direndam dengan inokulum, itu nanti ada yang direndam dulu pakai asam sitrat misalkan biasanya yang direndam dulu dengan asam sitrat sebelum dengan inokulum itu yang kulit-kulitnya itu pahit Budian. Jadi untuk mengurangi rasa pahitnya itu nanti biasanya direndam dengan sitrat untuk menarik rasa pahitnya baru nanti direndam dengan inokulum yang mengandung khususnya itu yang mengandung enzim
selulase ya. Nah, biasanya yang paling gampang itu biasanya kita pakainya yang mengandung Rhizopus oligosporus, biasanya seperti itu yang banyak kandungan metabolitnya, dia banyak enzim selulasenya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian nanti direndam, kemudian dicuci, nggih, dikeringkan. Nah, itu bisa digunakan yang paling secara general ya, kalau apa namanya kita belum meneliti kandungannya itu apa saja, apakah dia mampu menghasilkan enzim lipase atau apa namanya protease seperti pepaya dan karika nggih. Nah, ini biasanya itu dibikin sebagai teh ya, teh-teh itu. Jadi teh-teh antioksidan Bu Dian. Kalau untuk ini nanti bisa dikemasnya dalam bentuk apa namanya teh celup ya, atau bisa juga dibikin apa namanya tuh suplemen ya, seperti apa namanya ya, seperti suplemen misalkan daun kelor atau apa kan dikapsulkan ya, dikapsulkan itu untuk suplemen antioksidan ya. Tentunya nanti harus diuji di apa namanya ditentukan dulu kapasitas antioksidannya dia ada berapa nggih, kemudian nilai toksisitasnya itu bagaimana ya. Kalau memang tidak ada apa tidak bersifat toksik, kemudian senyawa antioksidannya itu tinggi, itu biasanya digunakan untuk itu tadi untuk minuman teh ya, diseduh gitu ya, atau dibuat suplemen. Atau satu lagi itu biasanya karena dia memiliki antioksidan, itu biasanya dia memiliki sifat untuk anti aging ya. Jadi bisa digunakan dicampurkan sebagai senyawa-senyawa aktif untuk misalkan untuk apa namanya pelembab ya, untuk masker ya, untuk apa sih namanya bersihin badan itu namanya apa? Serat Scrub ulur ya, gitu. ya lulur badan seperti itu ya. Jadi untuk kulit apa namanya pemanfaatannya itu selain dari kompos ya, kalau kompos itu kan memang secara umum bisa semuanya digunakan. Mungkin itu Budian. Oke. Terima kasih Bu Santi. Jadi bisa jadi ide ya Bu, barangkali peluang teman-teman yang mau ikut TKMK ataupun Iya, iya, PMW ya Bu, iya, sangat memungkinkan sekali ya Bu. iya betul. Saya ingat sekali itu apa namanya dari meskipun bukan kulit buah ya, tetapi dari ampas tahu ya, apa namanya ada tim PKM atau apa ya, tetapi dari Fakultas Peternakan itu menggunakan ampas tahu untuk bikin aneka produk toiletries ya. Jadi dari sabun, sabun cair, sabun padat, pelembab ya, scrub dan sebagainya itu dari limbah itu gitu. Dan itu punya prestasi internasional ya, menang di kejuaraan-kejuaraan internasional. Dan apa namanya itu mungkin bisa ditiru karena sekarang sesuatu olahan yang dari limbah, dari sesuatu yang tidak manfaat itu unik dan nilai apa ya namanya ya, nilai Added kebaruannya itu value-nya. tinggi ya, karena sekarang kita arahannya pengembangan inovasi itu arahannya ke green technology ya. Green technology, zero waste seperti itu ya. Baik nanti untuk food ataupun yang untuk non food ya, seperti itu. Oke, baik Bu Santri, terima kasih. Monggo dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada barangkali kita lanjutkan nggih, Bu Oke, Dian nggih. boleh Bu Santi, monggo. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini sesi kedua ya, biar tidak bosan ya. Karena ini siang-siang, jadi takutnya ngantuk. Sebentar ini eh, tidak bisa jalan PPT-nya. Oke, nggak bisa ya, sebentar. Sampun terlihat, Bu Dian? Sampun Bu, tapi tidak slideshow ya? Nggih, belum saya. Nggih, sampun nggih. Oke, sampun. Baik. Nggih. Baik, saya lanjutkan ya. Yang tahap kedua ini sudah mulai masuk ke dalam pengolahan buahnya ya. Nah, ini dalam pengolahan buah ini biasanya untuk membuat produk-produk yang aneka ragam tadi ya, itu tidak hanya dibutuhkan buahnya saja ya. Kalau hanya buahnya saja ya itu namanya pulp ya, pulp atau puree ya itu namanya itu. Tapi kalau kita mau
bikin aneka produk, tentunya kita membutuhkan bahan-bahan lain selain buah ya, buah utamanya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bahan-bahan apa yang biasanya itu digunakan ya? Paling sering itu digunakan adalah gula pasir atau sukrosa ya atau pemanis ya. Nah, ini memang gula pasir atau sukrosa itu difungsikan sebagai pemanis, pengawet dan untuk penguat gel ya. Jadi misalkan untuk selai ya dan yang lainnya. Kemudian sorbitol. Nah, sorbitol itu biasanya itu sorbitol itu apa? Sorbitol itu juga termasuk gula alkohol ya yang biasanya berbentuk cair atau ada juga yang berbentuk padat ya yang memang biasanya difungsikan sebagai pemanis karena dia merupakan jenis pemanis yang rendah kalori. Kalau sukrosa itu menyumbangkan 4 kilokalori dalam 1 gram, sorbitol itu hanya menyumbangkan 0,6 kilokalori apa namanya kilokalori per gramnya ya 0,6 saja ya. Nah, selain itu, sorbitol itu biasanya juga digunakan untuk menstabilkan tekstur ya atau menciptakan tekstur yang konsisten. Kemudian yang berikutnya itu asam askorbat sebagai sumber vitamin C dan pengatur keasaman. Kemudian yang lain lagi itu adalah asam sitrat sebagai pengatur keasaman, kemudian sebagai pengawet dan untuk menguatkan gel ya. Kemudian ada yang namanya kapakaragenan ya, seperti Nutrijel ya. Nutrijel itu sering digunakan untuk olahan-olahan buah dan Nutrijel itu komponennya itu namanya adalah kapakaragenan dan konjac glukomanan ya pada rasio sekitar 3:1. Jadi 3 bagian itu kapakaragenan, 1 bagian itu konjac glukomanan ya. Nah, keduanya itu karagenan ya karena karagenan itu berasal dari alga ya. Dan ada beberapa jenis, ada namanya kappa, iota, dan lambda karagenan, tetapi yang kappa karagenan ini yang bisa membentuk gel yang sifatnya kokoh dan stabil ya. Nah, kemudian konjac glukomanan itu fungsinya untuk penguat gel dan mencegah sineresis dari gel yang dibentuk oleh kappa karagenan. Jadi kenapa Nutrijel itu komposisinya selalu kappa karagenan dan konjac glukomanan karena keduanya itu punya sinergi dalam menciptakan gel dan menguatkan gel yang terbentuk seperti itu. Nah, kemudian barangkali kalau mahasiswa teknologi bahkan barangkali sudah tahu ya bahwa konjak glukomanan itu diekstrak dari iles-iles ya. Iles-iles itu kalau bahasa Indonesianya yang lain itu suwek ya, umbi suwek ya. Jadi umbi suwek atau iles-iles itu merupakan bahan baku dalam pembuatan konjak glukomanan ya. Tetapi di Indonesia ini belum banyak yang memproduksi konjak glukomanan. Banyakan itu hanya tepung suwek, kemudian nanti tepung suweknya diekspor ke Jepang, kemudian Jepang yang membuat konjak glukomanan dijual lagi ke Indonesia ya. Dan apa namanya? Harga jualnya ini cukup tinggi ya konjak glukomanan ya. Jadi nanti juga bisa itu sebagai alternatif pengembangan usaha ini ya bikin konjak glukomanan karena beberapa waktu tahun terakhir ini pemerintah itu apa namanya ya menginstruksikan ya petani-petani untuk tanam suwak ya sebagai salah satu apa namanya sumber karbohidrat alternatif misalkan seperti itu ya tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengolah ya sehingga begitu suwaknya panen semua ya harganya jatuh gitu ya dibuang-buang ya. Nah, padahal kalau yang di Jepang itu dibikin konjak glukomanan dijual lagi harganya 1 kilo itu bisa sampai 700.000 ya seperti itu. Padahal suaknya kalau di Indonesia dibuang-buang gitu ya seperti itu. Nah kemudian ada lagi namanya agar ya agar-agar ya agar-agar kalau kita agar-agar swallow glow gitu ya. Nah itu digunakan untuk memperkokoh gel ya. Tetapi kita harus tahu bahwa ada gel ya, ada gel, ada dari Nutrijel, agar-agar itu sifatnya berbeda. Oh, Ibu kalau agar-agar itu bisa bentuk gel itu sifatnya kaku gitu ya. Begitu dimakan itu langsung pecah gitu ya. Tetapi kok itu apa namanya Nutrijel itu kok ini ya kenyal-kenyal ya gitu ya seperti itu. Nah, itu memang karakteristik ya dari hidrokoloid apa namanya agar dan kapakaragenan ini memang berbeda ya sifatnya ya disebabkan karena perbedaan apa perbedaan strukturnya ya panjang rantainya dan yang lainnya ya. Nah kemudian ada lagi gelatin ya. Gelatin ini kalau bikin permen candy-candy
yang kenyal-kenyal ya itu biasanya paling bagus dibuat dari gelatin ya. Tetapi kita tahu bahwa gelatin itu ya itu merupakan apa namanya hasil ekstraksi kolagen ya yang ada di tulang hewan atau kulit hewan ya, dan hewannya itu bisa macam-macam ya, bisa daging sapi, ada daging kerbau, ada daging babi ya, sehingga kadang-kadang yang harus kita tahu bahwa gelatin itu sumbernya dari mana ya, dan apapun bahan yang ada di sini yang digunakan sebagai bahan utama atau bahan pendukung pada pembuatan olahan buah ya, itu harus dipastikan bahwa bahan-bahan tersebut itu ya kalau kita beli itu eh, ada yang bocor ya Bu itu. Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan ya, bahan-bahan itu kalau kita beli bahan-bahan ini ya, itu harus minta ya COA-nya ya, Certificate of Analysis-nya ya, supaya kita tahu spesifikasi dari bahan-bahan ini seperti apa ya, sehingga misalkan oh gelatin dipastikan bahwa gelatin sapi punya sertifikasi halal dari produsen yang menjual gelatin tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian gelatin juga sebagai penstabil tekstur ya. Kemudian yang berikutnya itu butuh pektin ya, kemudian santan gam yang apa fungsinya itu juga untuk menstabilkan tekstur, khususnya adalah untuk viskositas dan konsistensi ya. Jadi misalkan pektin itu digunakan membuat selai ya, santan gam itu juga bisa digunakan untuk bikin selai. Kemudian CMC itu pengental, kemudian menstabilkan produk-produk olahan buah yang bentuknya liquid atau semi liquid ya, atau semi viskos ya, itu CMC karboksi metil selulose ya, yang merupakan hasil apa namanya hidrolisis dari polisakarida ya. Kemudian pakai juga namanya perisa ya untuk menguatkan rasa, pewarna untuk menstabilkan warna produk, pengawet untuk mengawetkan produk ya. Nah, di sini Bu ada perisa, pewarna, pengawet ya. Keduanya apa namanya kategori bahan tambahkan pangan ya yang apa namanya pada saat ini itu menjadi sensitif ya. Ibu itu bahan kimia ya, gitu. Seperti itu ya. Itu berbahaya, tidak boleh digunakan ya. Sehingga kita apa namanya harus bisa memberikan literasi ya, informasi kepada masyarakat atau nanti kepada teman-teman mahasiswa ya, bahwa yang namanya perisa, pewarna dan pengawet ataupun tadi ya yang lain-lain yang Bu Santi sebutkan itu semuanya itu masuk dalam kategori bahan tambahan pangan. Apa sih bahan tambahan pangan itu? Bahan tambahan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk meningkatkan kualitas dari produk pangan ya, atau untuk memperpanjang umur simpan, atau untuk menciptakan karakteristik khas dari produk yang akan dibuat. Itu fungsinya. Dan masing-masing ini ya itu ada yang alami, ada yang sintetik ya, ada yang identikal alami ya. Nah, mau alami, mau sintetik atau identikal alami itu boleh digunakan sepanjang bahan tambahan itu aman ya, ataupun kalau ada batasan penggunaannya, kita tidak boleh menggunakan bahan tambahan pangan tersebut itu di luar batas aman dari penggunaannya ya, khususnya itu pewarna dan pengawet ya, karena pewarna dan pengawet itu biasanya yang regulasinya itu paling ketat ya, ada batasan maksimal yang harus apa ya tidak boleh dilanggar untuk digunakan seperti itu ya, karena prinsip dari penambahan bahan tambahan pangan itu adalah ditambahkan hingga karakteristik kualitas atau tujuan untuk memperpanjang umur simpan itu bisa tercapai. Ya, jadi tidak asal-asal ya, tetapi ada batasannya. Nah, kemudian biasanya juga digunakan santan atau susu UHT sebagai sumber lemak ya, atau pelarut hidrofobik atau sebagai bahan pengisi. Ya, kemudian yang sering juga nanti digunakan ya itu adalah maltodextrin ya. Maltodextrin itu apa sama ya, merupakan hasil hidrolisis dari polisakarida ya, yang apa namanya terdiri dari apa derajat apa namanya komposisi dekstrin tertentu ya, ada yang dekstrosa ekuivalennya atau DE-nya itu ada, biasanya kalau di pasaran itu ada yang 10, ada yang 15 seperti itu ya, nanti bisa dipilih, tetapi biasanya kita menggunakan maltodextrin dengan dextrose ekuivalennya ya itu
10 ya. Itu fungsinya sebagai filler, pengikat ataupun penstabil larutan ya. Nah, ini adalah tentang bahan tambahan pangan yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa tambahan pangan itu ada batasannya ya, dan penggunaannya itu tidak boleh melebihi batas yang digunakan. Nah, kemudian ya, sebelum kita membuat olahan buah itu kita harus namanya menerapkan cara produksi pangan yang baik ya. Jadi apa namanya, kita akan bisa menghasilkan produk yang berkualitas ya, tidak hanya bahannya yang berkualitas saja ya, tetapi proses dari awal hingga akhir itu harus kita jaga juga secara berkualitas ya. Nah, program untuk cara produksi pangan yang baik ini adalah meliputi yang pertama penggunaan bahan yang bermutu dan aman, baik bahan utama ataupun bahan tambahannya ya. Kemudian menjaga higien dan sanitasi selama proses penyiapan, pelaksanaan, dan pasca produksi, baik itu ruang produksinya, peralatan produksi, ataupun kita ya sebagai pelaku pengolahan ya atau SDM-nya. Kemudian menyediakan, mengatur, mengontrol, dan memfasilitasi atau melengkapi fasilitas produksi seperti masker, tutup kepala, sarung tangan, ya toilet, tempat cuci tangan. Kemudian biasanya itu atau diwajibkan ya, ruang penyimpanan bahan mentah itu harus sendiri. Produk dalam proses dan produk akhir itu harus tempatnya sendiri. Ruang penyimpanan bahan tambahan itu sendiri. Bahan pendukung sendiri. Peralatan utama dan pendukung sendiri. Peralatan sanitasi itu juga sendiri ya. Seperti itu. Itu beberapa konsep inti dari penerapan cara produksi pangan yang baik. Baik. Saya stop lagi, Bu Dian. Oke. Barangkali ada pertanyaan lagi untuk sesi kedua ya. Kita masih ada satu sesi lagi ini. Monggo. Baik, matur suwun Bu Santi. Monggo teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan terkait paparan materi sesi kedua, bisa langsung raise hand, kemudian disampaikan kepada Bu Santi, atau bisa menuliskan di kolom chat. Materinya sangat menarik ya, Bu. Oke, mungkin sambil Bu. Oke, Bu Santi, suara saya terdengar nggak, Bu? Ya terdengar, Bu Dian? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, terdengar. Nggih, Oke, nggih. saya kira tadi koneksinya hilang. Iya, tadi Oke, di sambil awal menunggu aja. dari teman. Tadi di awal aja yang hilang tadi. Oke. Sambil menunggu dari teman-teman, saya boleh nanya ini, Bu. Boleh. Ini kayaknya yang Barangkali tertarik dari Bu Dian ya. barangkali dari teman-teman di sini masih malu-malu bertanya ya, Bu. Iya, nggih, Nah, nggih. tadi disampaikan Bu Santi terkait bahan tambahan pangan, gitu, Bu. Sebenarnya bahan tambahan pangan itu tadi sampaikan manfaatnya baik, ya, Bu, kalau dipakai sesuai dengan ketentuannya, ngoten, nggih, Bu, tidak melebihi batas aturannya. Mungkin di sini kan Iya. tidak semua dari teknologi pangan, nggih, Bu Santi. Nggih, Nah, betul. barangkali bisa disampaikan terkait BTP tadi nih, kalau teman-teman mau belajar berusaha, terus kemudian ke depannya ketika nanti berusaha pengen pakai BTP. Nah, ini ambang batasnya bisa dilihat di mana, Bu Santi? Nonton. Ya, jadi kalau ambang batasnya itu bisa dilihat di peraturan Menteri Kesehatan ya, di peraturan Menteri Kesehatan ya. Jadi mungkin saya carikan contohnya ya, kebetulan sebentar. Jadi sebentar saya carikan langsung saja karena ini laptopnya agak error ini. Misalkan untuk bahan bahan tambahan pangan pemanis peraturan gitu ya. Nah, ini ada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini nomor 19 ini ya. Saya belum share screen ya, sebentar. Oke, belum. Sebentar. Oke. Oke. Sudah terlihat. Nggih, sampun. Nah, ini ya, sudah terlihat ya. Ini saya cari online nggih, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan peraturan nomor 11 nggih.
tahun 2019 tentang BTP. BTP-nya apa ini? BTP untuk Oh, ini BTP secara umum ya, BTP secara umum. Nah ini ada ininya ya. Jadi ini kategori-kategori BTP ini ada nggih. Nah, sebentar saya ini kan lagi itu yang pemanis misalkan ya, yang bahan pemanis. Ini pemanis ya. Nomor berapa ini ya? Ini kayaknya tadi pemanis bukan ya tadi ya? Yang ini tadi udah pemanis atau belum? Oh ini BTP. Ya, tapi ini nanti bisa dicari ya. Jadi kalau untuk pemanis nanti ada ini ya. Apa namanya? Jumlahnya berapa ini biasanya di peraturan BPOM ini ya. Kalau ini jenis ininya apa BTP-nya ya. Jadi macam-macam sekali BTP-nya, nama BTP-nya kemudian bisa digunakan untuk produk apa saja ya. Ini ada di sini ya. Mungkin seperti itu nggih, Bu Dian. Oke, baik, Ya, terima kasih Bu itu Santi. nggih, itu lengkap semuanya itu ada ya. Kebetulan ini saya lagi agak error sehingga nggak bisa buka ininya dokumennya ini. Kalau lagi Zoom tidak bisa disambi buka yang lainnya, laptopnya agak error. Baik, Nggih, bisa matur suwun Bu diteruskan? Santi. Jadi kalau Ye, nggih, nggih, kalau teman-teman mau usaha bisa jadi pengusaha yang bijak nggih Bu, tidak asal nggih menggunakan BTP betul, tapi tadi harus searching dulu batasnya berapa, jadi sudah nggih, sesuai dengan aturan atau belum seperti itu ya Bu, terkait keamanan nggih. pangannya nggih. Nggih, betul. Ini bidangnya Budian juga ya, karena Budian di sentra HKI juga ya. Ini nanti juga harus menguasai itu. Termasuk ini barangkali Budian ketepatan ya, kepasan. Jadi misalkan kayak pengawet, nggih. Pengawet misalkan di pasaran itu paling banyak itu pengawet sorbat dan benzoat ya. Nah, itu kita juga harus tahu, oh kita mau bikin produknya itu apa. Kalau produk olahan buah itu biasanya kita makainya benzoat ya ataupun kalau misalkan mau dicampur sorbat itu juga kita lihat dulu ada tidak komponen yang memang cocok ya di dalamnya ya ada bahan yang apa namanya bersifat hidrofobik atau tidak gitu ya. Karena kalau misalkan apa namanya menambahkan olahan buah misalkan olahan buahnya itu olahan buah jambu biji tetapi pakainya sorbat gitu ya itu pengawetnya itu tidak begitu efektif ya untuk bisa apa namanya bekerja sebagai pengawet karena sorbat itu cenderungnya itu lebih mudah larut dalam fase minyak, fase lemak seperti itu ya. Nah, sehingga kalau olahan buah ya eh, yang buahnya itu tidak banyak lemaknya ya, ya itu kita pilih senyawa benzoat seperti itu. Termasuk juga cara menggunakannya. Jadi sebagai contoh yang namanya sorbat misalkan ya, sorbat itu bentuknya seperti misis misis warnanya putih ya. Nah, itu misalkan kita akan tambahkan untuk ke dalam olahan buah durian misalkan. Kita bikin dodol durian ya. Durian kan banyak lemaknya ya, sehingga kita mau apa namanya kombinasikan penggunaan benzoat dan sorbat ya pada rasio yang lebih tinggi ya sorbatnya daripada benzoatnya misalkan 3:2 misalkan. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa menggunakannya dua itu? Karena biasanya kalau penggunaan pengawet itu lebih dari satu ya, itu ada efek sinergi ya. Efek sinergi itu keuntungannya untuk apa? Keuntungannya akan memberikan dampak pengawetan yang lebih besar pada jumlah yang lebih kecil. Ya, itu kalau kita mengkombinasikan dua jenis pengawet. Misalkan itu tadi sorbat dan benzoat. Ya, jadi kalau menggunakan sorbat secara tunggal, sorbatnya harus dipakainya jumlahnya lebih banyak ini untuk menghasilkan misalkan kita mau targetkan tingkat keawetan setahun gitu ya. Nah, itu harus pakai sorbat yang lebih banyak kalau sorbatnya tidak dikombinasi dengan benzoat ya. Seperti itu. Tapi kalau dikombinasi dengan benzoat itu nanti efek kinerjanya akan lebih bagus ya karena
benzoatnya itu apa namanya untuk mengawetkan komponen yang lebih mudah larut air ya. eh, Lebih sorbat itu yang lebih hidrofobik ya. Jadi misalkan seperti itu. Jadi memilih bahan PTP yang tepat ya. Nanti produknya akan apa, karakteristiknya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa ya. Kembali tadi kalau sorbat itu bentuknya seperti misis ya, sehingga kalau menggunakannya itu enggak misalkan sorbat langsung dicampurkan ke dalam bahannya, enggak seperti itu karena nanti sorbatnya enggak larut gitu ya, tetapi dilarutkan dulu di dalam air lama ya karena memang kan sorbat itu tidak tidak mudah larut di dalam air ya, sehingga harus agak lama nanti kalau sudah melarut itu baru ditambahkan kepada produk yang akan kita buat seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Santi untuk ilmunya sangat lengkap dan detail sekali ini. Monggo barangkali dari teman-teman ada yang ingin masih ditanyakan, ada yang penasaran ya Bu. Mumpung Iya. ada ahlinya ini Bu Santi. Monggo boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Oke, Oke, kalau tidak sepertinya ada, sudah belum cukup ada ya, ya. boleh Heeh. dilanjutkan ya. Ye, boleh dilanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan, G. Mohon izin share lagi. Nah, sudah terlihat, G, Bu? Sampun Bu. Baik, yang berikutnya ini bagian terakhir ya. Bagian ketiga kita akan mendiskusikan produk ini ya, produk yang dibuat eh, di matching fund ya dengan PT Ramoko ini yang dibuat oleh apa namanya Mbak Nisa ya dan kawan-kawan ya. Nah ini ada yang pertama itu konsentrat atau pekatan jambu ya. Jadi konsentrat atau pekatan jambu ini merupakan apa ya kalau ini itu sirup barangkali ya istilahnya itu sirup. Nah, hanya kenapa kita pakai pekatan atau konsentrat jus buah ya kalau kita mau dipanjangkan itu konsentrat jus buah. Karena kalau sirup itu nanti asosiasinya itu adalah apa namanya minuman ya yang dibuat dari perisa ya dan perisanya itu sintetis biasanya jadi jarang ada sirup itu yang menggunakan perisanya itu perisa alami nggak ada gitu ya yang pakai ekstrak buah asli itu nggak ada gitu ya nah sehingga kita tidak menggunakan istilah sirup ya tetapi menggunakan konsentrat istilah konsentrat jus buah atau pekatan jus buah seperti itu nah untuk membuat konsentrat atau pekatan ini kita membutuhkan yang namanya pure ya. Pure itu hancuran buah. Jadi buah jambu ya itu nanti dikupas ya, kemudian dipotong ya, kemudian dihancurkan ya, dihancurkan kemudian disaring. Dihancurkan dengan sejumlah air tertentu, bisa 1:1 sampai dengan 1:2 tergantung ya, tergantung ya. Nah, air air tersebut itu tujuannya itu untuk membuat si apa namanya si jus buah atau pekatan itu menjadi volumenya itu jadi besar ya. Kemudian juga mempercepat proses penghancuran buah di dalam mesin ya. Jadi bisa memakai blender atau mesin penghancur buah yang lainnya ya seperti itu. Itu bisa dihasilkan pure buah. Nah, kemudian butuh juga yang namanya gula pasir atau sukrosa, kemudian HFS. HFS itu adalah gula fruktosa ya. Gula fruktosa ini kebanyakan dibuat dari jagung ya, karena kandungan fruktosa di dalam jagung itu tinggi ya. Jadi biasanya HFS itu dibuat dari jagung. Nah, kemudian dibutuhkan juga sorbitol, CMC, asam sitrat ya, panilis sebagai penguat rasa ya. Kemudian juga dibutuhkan perisa atau flavor ya. Kemudian natrium benzoat itu sebagai pengawetnya ya, kemudian asam askorbat untuk pengaturan keasaman dan vitamin C, kemudian gula stevia, air dan pewarna secukupnya. Nah, di sini yang khas itu adalah penggunaan stevia ya, di mana kemarin sudah belajar bersama dengan Bu Wayan ya terkait dengan budidaya stevia. Nah, kalau stevia di dalam olahan buah ini yang digunakan itu bukan stevia kering ya. Jadi misalkan kita punya tanaman stevia ya, daun stevia ya.
dari tanaman stevia yang kita budidayakan secara hidroponik, misalkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Wayan kemarin. Kemudian stevianya itu dikeringkan ya sehingga dapat stevia kering. Nah, stevia kering ini nanti harus diekstraksi lagi untuk mendapatkan apa namanya kristal-kristal pemanis ya yang lebih bisa digunakan pada produk pangan yang intervalnya itu lebar ya. Kenapa? Karena kalau daun stevia itu dikeringkan ya, langsung diencerkan, langsung dilarutkan di dalam air ya, itu akan menghasilkan warna yang kehijauan ya, kehijauan. Kemudian kalau produk pangannya itu warnanya tidak hijau ya, misalkan jambu biji merah kan warnanya merah ya. Kalau langsung ditambahkan stevia dari stevia yang daun kering ya, itu nanti akan berubah warna konsentratnya ya atau pekatannya sehingga warnanya jadi kurang bagus ya. Jadi yang digunakan di sini adalah stevia yang sudah dimurnikan ya, diisolasi ya. Cara isolasinya bagaimana? Biasanya itu cara mendapatkan stevia ya, kristal stevia kering ya, itu adalah menggunakan diekstraksi menggunakan pelarut ya. Pelarutnya apa, Bu? Pelarutnya itu biasanya etanol. Etanolnya etanol teknis pada konsentrasi sekitar 40 sampai 50% ya. Nah, ini bisa nanti mendapatkan stevia, kemudian nanti dilakukan kristalisasi untuk mendapatkan stevia powder ya. Nah, ini adalah bahan-bahannya, kemudian eh, apa namanya? Proses pembuatannya ya, itu nanti kalau sudah dapat pure ya. Misalkan, oh ya, sebelumnya ya barangkali saya sampaikan bahwa di dalam pembuatan konsentrat atau pekatan ini ya, ini jambu yang akan digunakan untuk membuat pure ya, itu harus di steam dulu ya, dikukus dulu ya. Kenapa butuh pengukusan ya? Pengukusan ya atau steam ya atau steam blanching itu tujuannya itu adalah untuk menginaktivasi enzim ya, kemudian mengeluarkan oksigen di dalam jaringan buah ya, sehingga tujuannya adalah nanti ya kalau misalkan digunakan untuk membuat konsentrat, pekatan dan produk-produk yang lain ya, itu produknya akan lebih awet ya. Kemudian warna merahnya itu akan lebih mudah dipertahankan. Meskipun memang ada kekurangannya. Kekurangannya apa, Bu? Kekurangannya itu adalah kandungan vitamin C-nya itu berkurang. Ya, jadi vitamin-vitamin yang tidak tahan panas, vitamin-vitamin yang apa namanya rusak dengan panas itu akan berkurang ya. Tetapi tidak apa-apa karena nantinya ya, misalkan nanti sudah di steam ya, kemudian nanti dibikin puree ya, kemudian nanti dicampurkan bahan-bahan yang lain ya, kemudian dilakukan pemasakan ya, kemudian di sini ada catatan bahwa kalau kita mau menambahkan bahan-bahan yang lain ya, bahan-bahan tambahan pangan ya, misalkan seperti perisa, vanili, asam sitrat, asam askorbat, natrium benzoat ya, kemudian termasuk stevia ya. Bahan-bahan itu nanti dilarutkan semuanya terlebih dahulu, kemudian ditambahkan setelah proses pemasakan buah selesai. Ya, pemasakan buah itu jadi buahnya dimasak ya, jambu, gula, FS, sorbitol, CMC ya sudah masuk semua, dimasak sampai mendidih ya. Kemudian nanti dimatikan, kemudian nanti apinya dimatikan, kemudian baru ditambahkan larutan bahan-bahan tadi ya. Kemudian diaduk lagi ya, kemudian baru dilakukan hot filling, kemudian nanti dilakukan proses pasteurisasi ya untuk eh, meningkatkan umur simpan ya. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa dalam pembuatan konsentrat atau pekatan ya itu adalah bagaimana apa namanya tindakan-tindakan pengawetan yang akan kita lakukan. Apakah produk ini akan dipasteurisasi ataukah apakah produk ini akan disterilisasi ya. Itu tergantung apa Bu kita memilih pasteurisasi atau sterilisasi itu tergantung nanti produk ini mau dikemas seperti apa. Kemasannya tahan suhu berapa ya. Apakah hanya tahan suhu 80 ya? Kalau tahan suhu 80 kemasannya ya seperti misalkan botol-botol PET itu kita pilihnya adalah apa namanya tindakan pasteurisasi ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan botol kaca ya atau botol plastik yang memang spesifikasinya tahan sampai dengan suhu 120
1 derajat Celcius, maka itu nanti dilakukan proses sterilisasi. Dengan catatan bahwa kalau kita membuat produk dengan proses pasteurisasi, pastinya umur simpannya tidak akan lebih panjang dari proses sterilisasi. Kalau kita menggunakan prosedur pengawetannya itu ada sterilisasi, maka kita bisa mendapatkan produk dengan umur simpan minimal 1 tahun ya. Tetapi kalau hanya pasteurisasi ya, kita hanya bisa mempertahankan umur simpan itu sampai dengan 3 ataupun maksimal itu 6 bulan ya, seperti itu. Jadi itu perbedaannya, oke ya. Baik, kemudian yang berikutnya itu adalah pie ya. Kita pie itu kalau kita ada, oh ini gambarnya kayaknya belum direvisi ini ya, kayaknya ya. Kalau pie-nya jambu ya yang dibuat oleh Mbak Nisa dan kawan-kawan itu selainya itu warnanya merah ya karena selai jambu. Jadi buah jambu ini itu tidak perlu menambahkan banyak pewarna ya, pewarna merah ya, hanya sedikit saja ya. Karena jambu biji merah itu warna merahnya itu sangat bisa dipertahankan ya. Jadi bagus sekali warnanya ya. Jadi misalkan Ibu saya tidak pengen menambahkan warna merah di dalam olahan jambu gitu ya. Itu nggak apa-apa karena warnanya sudah bagus ya, sudah merah, sudah bagus gitu. Nah, untuk pai jambu ya, ini menjadi menarik produk pai jambu ini ya karena kalau kita makan pai itu biasanya eh, yang kita ingat itu adalah pai susu ya dari Bali atau apple pie dari mana? Dari Bandung misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian ada pai karika. Oh, itu pasti dari Dieng ya. Nah, ini pai jambu ya. Ini nanti bisa diproduksi oleh teman-teman di sentra jambu ya, yang sentra budidaya jambu ya. Tidak hanya di Ramoko ya, tapi nanti yang punya banyak buah jambu itu bisa membuat pai jambu dan pai jambu ini rasanya enak ya, tidak kalah dengan pai susu atau pai buah yang lainnya seperti itu. Nah, untuk pai yang bentuknya seperti pai susu itu yang ada di Bali ya, itu kita menggunakan bahan-bahan kulit ya dari terigu, dari mentega, dari gula halus, putih telur ya, vanili dan garam ya. Nah, ini apa namanya bahannya dicampur jadi satu ya, diuleni kemudian nanti itu digunakan untuk membuat kulit ya, dicetak menggunakan cetakan pie. Nah, kemudian kalau cetakan pie itu kita bisa juga membeli ya kulit pie itu yang di toko-toko kue ya itu biasanya juga menjual itu atau di toko-toko bahan kue ya atau di toko-toko kue itu biasanya ada yang menjual kulit pie ya kulit pie yang bentuknya barangkali agak berbeda dengan apa namanya pie yang dari Bali ya jadi bentuknya agak apa namanya dalam gitu ya cetakannya agak dalam itu juga bisa digunakan kalau memang tidak kepingin membuat kulit ya tetapi kalau buat sendiri ya ini komposisinya bisa menggunakan seperti ini ya nah kemudian isian pie itu dari pure jambu biji merah, gula pasir, maizena ya, Nutrijel, kemudian benzoat ya sebagai pengawet, pewarna dan perisa yang masing-masing adalah secukupnya. Nah, di sini maizena dan Nutrijel ya itu digunakan untuk membuat si isian pie itu menjadi padat ya, tetapi tetap kental, tetap kenyal ya, kemudian glossy ya. Jadi apa namanya? eh, cerah ya, mengkilap ya apa namanya selainya seperti itu ya. Nah, ini untuk pie-nya, isian pie-nya ya, itu gampang sekali membuatnya, tinggal dicampurkan gula dan air, masak hingga gula pasirnya larut, tambahkan puree, kemudian tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan, nutrijel yang sudah dicairkan ya, susu kental manis jika jika mau, karena susu kental manis itu bisa membuat permukaan si pie itu jadi lebih glossy ya. Nah, kemudian pewarna secukupnya. Masukkan bahan-bahan tersebut secara berurutan dan perlahan ya, masak hingga isian pie-nya itu mengental ya. Nah, eh, kemudian kalau tadi sudah dibikin kulitnya ya, kulitnya sudah dicetak ya, kemudian si kulitnya itu dipanggang ya di oven suhu 150 selama 10 menit. Bu, kalau
oven saya itu tidak ada pengatur suhunya, Bu, ini caranya gimana? Untuk dapat 150 derajat. Nah, untuk dapat 150 derajat, kalau ovennya itu pakai kompor gas biasa ya, itu pakai apinya itu kecil ya. Apinya kecil, kemudian dari sejak menyalakan oven sampai 150 derajat itu biasanya dibutuhkan waktu paling cepat itu adalah 10 menit. Ya, jadi dibiarkan 10 menit ya. Kemudian nanti kalau sudah 10 menit ya bisa digunakan ya. Kemudian biasanya kalau oven manual yang tidak ada kontrol suhunya itu biasanya bagian atasnya itu ada yang berlubang ya. Nanti lubangnya itu dibuka sedikit ya. Untuk apa? Untuk menstabilkan suhunya tetap 150. Karena biasanya kalau oven yang manual itu biasanya apinya hanya dari bawah saja ya, tidak ada yang dari atas ya, atau dari api bawah dan atas itu kan tidak ya. Jadi apa supaya bisa bersirkulasi itu udara panas itu bagian atasnya sedikit dibuka ya. Nah, kemudian kulitnya itu biasanya dipanggang selama 15 menit ya, 15 menit. Kalau di sini 10 menit itu kalau apa namanya? Kulitnya itu tipis ya 10 menit tapi biasanya itu 15 menit. Nah, kalau sudah 15 menit ya jangan lupa kalau misalkan membuat kulit pie ya itu bagian bawahnya itu setelah dicetak ya itu nanti ditusuk-tusuk pakai garpu ya, ditusuk-tusuk pakai garpu. Nah, itu baru di oven selama 15 menit ya. Kemudian nanti setelah itu ditambahkan isian selainya ya tipis-tipis ya, jangan terlalu tebal karena kalau terlalu tebal nanti tidak matang-matang ya. Nah, kemudian nanti setelah diolesi dengan selai ya pada ketebalan tertentu nanti di oven lagi selama 15 menit sampai 20 menit ya hingga apa namanya pie-nya itu matang ya. Nah, itu untuk cara membuat pie dari jambu ya. Nah, kemudian terakhir ini untuk bagaimana cara membuat selai ya. Di sini memang di patching fun ya dengan Ramoko ini hanya dibuat 3 produk saja ya, yaitu pie, kemudian selai ya, kemudian konsentrat ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jambu ini juga sama seperti buah-buahan yang lainnya ya, bisa dibuat menjadi 17 produk, minimal 17 produk ya, seperti yang tadi disampaikan di atas ya. Komposisinya bagaimana ya? Jadi misalkan seperti ini. Bu Santi memiliki formula ya, memiliki cara pembuatan untuk 17 produk tetapi bahan bakunya dari karika ya. Kalau Bu Santi itu mau membuat produk dengan bahan yang lain, misalkan dari buah pala ataupun dari jambu ataupun dari salak ya, itu biasanya komposisinya ya itu merujuk pada komposisi yang sudah ada, baik bahan-bahannya ataupun jumlahnya ya. Kemudian dengan resep awal itu nanti dicoba dengan bahan baku yang lain ya. Setelah dicoba kemudian dilakukan uji sensori. Ibu, ini mahasiswa yang bukan tekpang tanya, uji sensori itu apa, Bu? Ya, uji sensori itu uji menggunakan sensor alat indera kita, pakai mata, pakai tangan, pakai hidung, pakai mulut ya, untuk bisa merasakan ya karakteristik sensori dari produk pangan ya, bagaimana aromanya, bagaimana teksturnya, bagaimana rasanya, bagaimana aromanya dan sebagainya ya. Nah, target dari apabila kita membuat selai misalkan ya, selai jambu tetapi resepnya itu dari selai karika, maka yang harus di maka yang harus dikecilkan ya maka yang harus di apa namanya target produknya bagaimana ini cara membuat selai jambu yang karakteristiknya mirip dengan selai karika ya karena yang namanya selai itu apa selai itu adalah produk yang apa namanya dijadikan sebagai bahan pengisi atau topping ya pada produk rorotian seperti pie dan roti tawar ya. Jadi misalkan pada roti tawar itu berarti selai itu nanti akan dioles di roti tawar. Berarti selai itu harus memiliki sifat mudah dioles ya. Nah, kemudian selai itu harus memiliki sifat apa lagi? Harus memiliki sifat lengket ya. Tetapi tingkat kelengketannya berapa? Ya yang seperti kelengketan selai-selai yang ada di pasaran. Karena kalau selainya itu terlalu lengket ya, nanti kalau apa namanya
nempel kemana-mana, tidak hanya nempel di rotinya, nempel di pisaunya, bahkan sampai nempel di gigi kalau si roti tawarnya itu sudah digigit dan dikunyah kan ya gitu. Jadi harus lengket tapi nggak boleh terlalu lengket ya. Kemudian harus kohesif, harus kompak selainya. Artinya selama itu produknya ada ya, tidak boleh nanti ada sineresis. Sineresis itu airnya keluar dari selai ya. Kemudian tidak boleh memisah ya. Nanti gulanya tiba-tiba mengkristal ya, bagian buahnya itu misah dari gulanya. Seperti itu. Jadi harus dipertahankan kohesif ya. Terus kemudian nanti juga ada sifat kenyal gitu ya. Karena kalau selai itu kan ada sifat seperti gel-gelnya itu menciptakan sensasi tersendiri di dalam mulut. Nah, itu juga harus tercapai. Jadi, kalau kita membuat produk ya selai ya mau dari bahan apapun ya kita rujukannya adalah formula dasar dari produk yang sudah ada yang sudah diterima yang karakteristiknya baik ya kemudian kita cobakan dengan menggunakan bahan baku lain nanti dengan resep awal dulu ya jadinya bagaimana ya contohnya seperti ini pada saat membuat selai jambu ya itu sama resepnya dari resep selai karika ya karena awalnya apa namanya yang dibuat itu selai karika dulu ya sehingga nanti pure karika diganti pure jambu. Baik, ada gula, sitrat, askorbat, benzoat, pektin, gelatin, vanili, perisa, pewarna, maizena ya. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, bahan ini pasti tidak sama dengan pada saat bikin karika ya karena buah karika itu beda dengan buah jambu. Nah, pada saat membuat selai jambu dengan resepnya karika, setelah dibuat, loh Bu, ternyata ini selainya lebih keras, Bu. Tidak lebih mudah dioles, Bu. Kok lebih kenyal ya, Bu? Gitu kayak agak-agak seperti permen ya, Bu, ya gitu. Oh iya, ternyata karena apa? Karena jambu itu sudah kaya akan pektin. Jambu itu gulanya lebih tinggi. Jambu itu serat pangannya itu lebih tinggi. Nah, sehingga harus itu dikurangi ya. Jambu itu sudah punya sifat yang lebih asam. Oh, ternyata bahan-bahan asam sitrat, askorbat, pektin, gelatin ya, maizena itu harus dikurangi dari apa yang digunakan di selai karika ya. Kemudian Mbak Nisa sama teman-temannya itu coba ya selama berapa itu selama 1 bulan atau 2 bulan ya Mbak Desi juga itu kakak kelasnya nyoba setelah itu setelah itu ditemukanlah ya proporsi bahan-bahan ini di mana selai jambu dan selai karika itu punya karakteristik yang sama. Yang membedakan hanya aroma dan rasanya saja karena yang satu dibuat dari dari karika, yang satu dibuat dari jambu ya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Itu strategi ya bagaimana ini nanti kita mengembangkan produk ya produknya mungkin sama tetapi dari bahan yang berbeda misalkan ya itu strateginya seperti itu ya itu istilahnya kalau di teknologi pangan itu strategi bagaimana kita mengembangkan produk pangan gitu ya. Eh, nah kemudian terakhir ini ya, bagaimana cara membuat dari selai jambu ya. Kita siapkan dulu puree jambunya ya. Kemudian seperti tadi ya disampaikan, yang namanya asam sitrat, askorbat, benzoat, pektin, gelatin dan vanili ya sebagai bahan tambahan pangan itu harus dilarutkan dengan eh, Oke, kemudian larutkan air gula dengan puree jambu ya, kemudian diaduk merata di api kecil ya, kemudian tambahkan gelatin dan pektin yang sudah dilarutkan sebelumnya juga ya. Nah, ini catatannya ini adalah gelatin itu hanya akan larut di air panas ya, jadi nanti gelatin itu harus dilarutkan dulu di air panas. Jadi gelatin nggak akan larut di air dingin ya. Jadi nanti kalau melarutkan gelatin dengan air panas. Kemudian pektin dan gelatin dapat diganti dengan Nutrijel plain kalau tidak ada. Nah ini sebagai catatan ya. Jadi kalau Bu Santi mengajari teman-teman ya di desa ya
yang susah Bu cari pektin dan gelatin karena biasanya pektin dan gelatin itu belinya di online. Kadang ada, kadang tidak gitu ya. Harganya itu juga relatif mahal yang namanya pektin dan gelatin ya, sehingga biasanya nanti di apa namanya diarahkan untuk bisa mengganti bahan pembentuk gel ya. Pembentuk kohesivitas dari selai itu menggunakan Nutrijel tetapi yang plain ya. Bu boleh nggak Bu Nutrijelnya rasa jambu, kan ini selainya selai jambu, boleh gitu ya. Seperti itu. Bu, boleh nggak Nutrijelnya rasa stroberi, Bu? Gitu. Nanti saya mau bikin selai jambu yang flavornya stroberi, boleh. Yaitu adalah silahkan dari kreativitas masing-masing ya. Kemudian nanti aduk merata campuran, tambahkan maizena yang tadi juga sama ya. Maizena juga harus sudah dilarutkan di dalam air ya. Kemudian nanti tambahkan larutan ya, sitrat, askorbat, vanili, benzoat, perisa dan pewarna yang semuanya sudah ditambahkan air sebelumnya ya, dilarutkan di air, kemudian aduk merata dan pekatkan hingga kalis. Kemudian dikemas di dalam botol kaca atau PET yang telah disterilisasi atau dipasteurisasi. Nah, di sini ya yang namanya selai ya itu nanti kan kalau dimasak itu kan awalnya encer ya, kemudian nanti tambah viskus, tambah pekat, tambah pekat. Nah, proses pembuatan selai, pemanasan selai ya itu dihentikan pemanasannya apabila adonnya itu telah melalui titik yang namanya endpoint. Endpoint untuk selai itu bisa dilakukan adonannya diambil, masukkan di air dingin ya. Kalau adonannya itu tidak hancur ya, tetapi tetap eh, apa namanya membentuk adonan seperti pada saat dicelupkan ya, itu berarti sudah mencapai titik endpoint. Ya, jadi sudah kohesif, sudah matang, sudah pekat, sudah bagus ya. Adonan yang sudah mencapai titik endpoint itu nanti kalau sudah didinginkan ya akan mudah dioleskan ya, akan lengket, akan kohesif dan akan stabil, tidak akan memisah ya antara air bagian gula-gulanya ataupun padatan yang lainnya ya. Nah, kemudian sama seperti konsentrat bahwa yang namanya selai ya itu nanti untuk meningkatkan umur simpan ya itu harus dikemas, kemasannya kita yang pilih ya, mau milih produk yang awet atau produk yang kurang awet. Kalau kita membutuhkan produk yang awet maka kemasannya itu harus dengan kemasan plastik ya yang tahan suhu di atas 121 derajat Celcius atau menggunakan botol kaca ya, atau kalau kita cukup melakukan pasteurisasi berarti kita mencari botol atau kemasan atau wadah yang minimal tahan pada suhu 80 derajat Celcius ya, karena yang namanya kemasan ya dalam bentuk botol ataupun wadah atau jar ya yang biasanya digunakan untuk mengemasi selai ya, itu kemasannya juga harus disterilisasi atau dipasteurisasi ya pada suhu 60 derajat Celcius, pada suhu 100 derajat Celcius ya selama beberapa waktu ya sebelum digunakan. Kemudian teknologi untuk memasukkan atau filling dari selai ataupun konsentrat itu juga harus dilakukan menggunakan hot filling. Jadi dimasukkan pada saat si bahannya itu produknya itu masih panas ya. Seperti itu kemudian nanti dilakukan sterilisasi tanpa ditutup botolnya, kemudian nanti setelah dipasteurisasi selama 10 menit ya, itu nanti baru ditutup botolnya seperti itu ya. Jadi itu beberapa cara ya untuk bisa meningkatkan keawetan dari produk-produk yang dihasilkan dari olahan jambu biji tersebut ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan yang terkait dengan pengolahannya ya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Dian untuk diskusi. Monggo Bu Dian. Terima kasih Bu Santi untuk paparan materinya. Tadi sudah disampaikan tiga materi di tiga sesi. Yang terakhir adalah terkait olah. Oke, saya hilang nih tadi Bu Santi. Enggak hilang tapi putus-putus. Oke, Enggak hilang. Cuma putus putus-putus saja. Ya. sinyalnya, ngapunten ya Bu. Nggih, enggak Oke, apa-apa. Nggih. monggo teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan
kepada Bu Santi bisa raise hand maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mbak Ulan, ada yang ingin ditanyakan? Mbak. Halo, Mbak Ulan. Suaranya tidak terdengar, Mbak. Boleh menuliskan di kolom chat barangkali, Mbak. Kami tidak bisa dengar suaranya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, apa nggih, Bu Santi? Masih di mute, Bu. Presensinya sudah di-share nggih, Budian? Sampul sudah di-share di kolom chat. Monggo untuk teman-teman yang hadir bisa mengisi presensi di kolom chat. Nggih, baik. Nggih, baik. Barangkali kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, barangkali kita cukupkan nggih, Bu Dian. Ini mudah-mudahan sedikit apa kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat nggih. Kemudian barangkali menjadi inspirasi untuk bisa apa namanya melakukan kreativitas ya mengolah jambu ini menjadi produk-produk aneka produk yang lain selain 3 produk yang tadi sudah disampaikan ya. Dan tidak terbatas pada jambu juga ya, tetapi bisa ada ide-ide untuk mengolah dari buah-buah yang lain khususnya buah-buah tropis ya yang pemanfaatannya kurang ya untuk bisa nanti meningkatkan nilai ekonomi dan nilai tambah nilai guna dari buah-buahan tropis tersebut. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang untuk yang tidak berkenan. Waktu saya kembalikan kepada Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi untuk sharing ilmunya pada siang hari ini ya Bu. Jadi gantungan kunci P3T masih Di, utuh Bu. dikuasai oleh Budian. Dapat 3 ini Budian. Iya. Terima kasih banyak Bu Santi untuk sharing ilmunya sangat bermanfaat untuk kita. Harapannya semoga dengan materi yang Bu Santi sampaikan ini bisa memotivasi adik-adik, memacu semangat adik-adik untuk berkreasi, berinovasi ya Bu Santi melalui ajang PKM, PMW ataupun yang lain sebagainya. Baik Bu Santi, untuk agenda hari ini kita sudah cukup sampai nanti akan ada sesi webinar selanjutnya di webinar 3 dan webinar 4 ya Ibu yang akan disampaikan oleh tim dari Ramoko. Nanti untuk linknya akan kami share eh, terkait pelaksanaannya. Kemudian untuk hari ini sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih semua rekan-rekan dari P3T, kemudian MF Ramoko, kemudian rekan-rekan mahasiswa MBKM Ramoko dan para peserta webinar hari ini. Semoga materi hari ini bisa memberikan manfaat kita semua. Saya mewakili tim, mohon maaf jika selama pelaksanaan banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Terima kasih Prof. Betul, Bu Santi. Prof. Nur Prihatiningsi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nggih, mahasiswa mohon izin live. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.